kalau kita boleh bilang itu pada saat mereka di usia tertentu. Iya. Doktrin apa sih yang selama ini diucapkan sama orang tua berulang-ulang, dan kita gara-gara berulang-ulang itu kita akhirnya jalanin Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, apapun kebohongan dan kejujuran yang kita lakukan, betul. Semuanya Halo parents, selamat datang di channel Ideal Parent bersama saya Coach Michael Yo. Dan saya Coach Andrew Peterson. Dan kali ini kita masuk ke dalam segmen Bongkar Aib. Wah seru ya, Bongkar Aib ya. Yes. Bongkar Aib ini ada hubungannya dengan bagaimana kita masuk ke dalam segmen kali ini doktrin. Ya. Karena lagi ngetren banget yang terjadi pengeboman di Makassar. Betul. Yaitu semua karena doktrin. So hati-hati para parents di dalam mendoktrin anaknya. Karena apapun yang kita lakukan itu dilihat sama anak. Itu bisa mendoktrin anak. Betul. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, apapun kebohongan dan kejujuran yang kita lakukan, semuanya mendoktrin anak. Karena memang pada dasarnya kemampuan dasar manusia adalah meniru. Jadi kalau orang tuanya melakukan hal A, anak bisa melakukan. Betul. Apalagi kalau yang didoktrin hal yang salah. Betul. So, kita mau ngobrol mengenai doktrin apa yang biasanya menjadi aib orang tua. Iya. Yang kebanyakan akhirnya mengakibatkan anak menjadi salah pengertian, salah doktrin, sehingga salah di dalam kehidupan. Benar. Oke, Coach Andrew, ada nggak apa sih aib yang biasanya paling banyak sering diucapkan orang tua, atau apa yang nggak sengaja diucapkan, dan itu berpengaruh banget ke anak, dan Coach Andrew sering ketemu di kliennya? Oh, nomor satu paling sering dilaporkan kalau nggak nurut orang tua, durhaka. Waduh. Kalau nggak nurut, durhaka. Iya. Emang anak bakal nurut? Nggak juga sih. Ya kalau kecil masih nurut. Kalau kecil masih nurut. Udah gede? Kalau udah gede enggak. Dalam arti kata gini, ini apa ya, orang tua saking hopelessnya sampai mendoktrin si anak ini, kalau nggak nurut sama papa, kalau nggak nurut sama mama, kamu durhaka. Durhaka ada hubungannya sama neraka gitu lah ya. Oke, terus kita ngomongin dulu efeknya. Ya. Apa yang terjadi di masa depan kalau anak menerima doktrin tersebut rata-rata? Terkunci mindsetnya, pemikirannya, tindakannya terkunci. Karena kalau misalkan contoh yang paling sering muncul adalah kalau misalnya, "Pah, Mah, saya udah punya pasangan nih." Pasangannya nggak disetujui sama orang tua. Padahal udah klop nih pasangannya. Udah cocok ya? Udah cocok. Yang terjadi adalah begitu papa mama bilang, "Kami nggak setuju." Apa yang terjadi? Itu rasanya kayak terkunci ya? Pasti terkunci. Yang tadinya udah langgeng tiba-tiba stuck. Apalagi di masa kecil sudah dibilang bahwa kalau nggak nurut sama orang tua, kamu durhaka. Betul. Jadi salah satu pelariannya adalah bisa, udah deh, ibaratnya gini, si anak udah punya kesadaran, akhirnya bisa punya pemilihan. Biasanya pemilihannya cuma dua nih, nurut sama orang tua, akhirnya nggak jadi sama si pacar, atau kita kawin lari aja yuk. Bisa sampai ekstrim kayak begitu ya? Sampai ekstrim itu. Yang seharusnya diucapkan oleh orang tua apa, Coach? Kalau misalnya kalau nggak nurut, kamu jadi anak durhaka, mestinya diucapin apa? Nah, kamu bisa punya kebijaksanaan sendiri. Papa, mama mau dukung kebijaksanaan kamu. Yuk kita diskusi kebijaksanaan dari pilihan-pilihan kamu. Gitu. Berarti diskusi. Bukan nurut. Kayak robot. Betul. Nah, diskusi ini yang rata-rata menjadi aib orang tua buat mereka yang terlalu sibuk. Ya kan? Atau nggak punya waktu. Atau mungkin mengalami yang namanya kekhawatiran kalau anak itu ngebales. Atau satu hal lagi, kebanyakan begini ya, kalau misalkan kita berbicara tentang dunia pikiran, doktrin kan dunia pikiran ya pemirsa ya. Dan kebanyakan orang pengennya yang gampangnya aja gimana sih? Supaya anak nurut yang gampangnya aja gimana sih? Diancam. Itu kan pemikiran yang gampangnya. Kalau yang gampangnya bisa berhasil, ngapain gue mesti mikir-mikir yang susah-susah gitu. Memang konsep itu bisa dilakukan kalau kita boleh bilang itu pada saat mereka di usia tertentu. Tapi pada saat mereka udah dewasa, kayaknya semakin mereka dikekang, semakin mereka lari. Betul. Ya kan? Makanya banyak kejadian generasi muda sekarang itu ngurung diri. Generasi muda sekarang itu kayak mereka tuh lebih senang menyendiri daripada mereka curhat sama orang tua. Betul. Itu karena harus nurut tadi. Orang tua nggak mau diskusi. Sehingga sehingga terkunci. Atau bisa jadi orang tuh bukan nggak mau diskusi,
kadang-kadang ya ada orang tua yang punya kesulitan komunikasi dengan anaknya. Jadi daripada lu rewel, lu bawel dan lain sebagainya, gue jelasin panjang lebar tentang alasan kenapa jangan begini, jangan begitu. Males banget. Langsung aja keluarin jurus, lu nggak nurut, lu durhaka, selesai gitu kan? Iya. Oke, berarti dari nggak nurut, lu durhaka ini berarti aib yang mesti dihilangkan. Iya, betul. Iya, berarti kalau buat para parents yang saat ini mungkin merasa kayaknya perlu dihilangkan, nah itu silahkan ganti dengan bagaimana berdiskusi. Iya. Ya kan, punya pemikiran apa yang bijaksana, ayo diskusi. Iya. Itu keren banget. Itu keren banget. Dan kenapa kami bongkar aibnya begini? Karena banyak banget Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rumah, termasuk mungkin kita yang belum jadi orang tua, pengen tahu nih, doktrin apa sih yang selama ini diucapkan sama orang tua berulang-ulang, dan kita gara-gara berulang-ulang itu kita akhirnya jalanin sesuai dengan doktrin dari orang tua tersebut. Gitu. Bisa memang ada sangat banyak doktrin yang baik. Ada juga yang sudah usang, tidak baik, udah nggak berlaku lagi. Banyak banget doktrin. Yuk tulis deh, karena kalau udah tulis kita jadi ngeh, kita jadi sadar yang mana yang salah, yang mana yang mempengaruhi kita sampai detik ini. Betul. Oke, itu yang pertama. Sebenarnya saking banyaknya kita sampai bingung mau yang mana dulu gitu ya. Banyak sih. Contohnya begini ya, doktrin orang tua bisa bicaranya gini. Waktu kita kecil, doktrin orang tua berbicara, ayo kerja keras nak. Kerja keras. Pasti pernah, teman-teman juga pasti pernah ada dapetin doktrin kerja keras tuh tidak mengkhianati hasil. Betul ya? Kalau kamu sudah menabur, maka kamu lah yang akan menuai. Betul ya? Pada saat kenyataan di lapangan, kita sudah besar, pernah nggak sih orang kita yang nabur, orang lain yang nuai? Pernah. Kita kerja keras, orang lain yang menikmati hasilnya. Pernah. Nah, jadi doktrinnya terdengar baik di masa itu, tetapi pada saat kita udah gede seperti sekarang, kalau kita mendoktrin anak kita seperti itu, tujuannya memang benar sih, untuk membuat anak punya daya juang. Dia harus berjuang, dia harus bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Betul ya, sampai sintunya betul. Tapi nanti kita juga akan melihat bahwa kenyataannya apakah kayak gitu. Belum tentu. Iya, khawatirnya mereka bukan termotivasi malah demotivasi. Betul, gampang putus asanya. Jadi, jangan menggunakan kata-kata hanya sampai setitik itu. Misalnya, kamu yang kamu melakukan yang terbaik, nanti kamu yang menabur, kami bakal menuai. Betul. Ya, jikalau memang tidak menuai, maka Tuhan mungkin sedang memberikan satu tantangan lagi buat kehidupanmu. Betul, satu pelajaran lagi. Jadi jangan diselesaikan dengan kata-kata itu. Karena kalau dia sudah menabur, dia nggak menuai, dia bakal nanya, iya, kenapa saya nggak menuai? Betul. Kan sudah menabur. Betul. Iya kan? Betul. Jadi harus dilengkapi dengan kata-kata bahwa jika belum menyampai hasilnya, mungkin Tuhan sedang memberikan tantangan berikutnya buat kamu. Iya. Dan karena kita diberikan tantangan lebih besar, kita berharap dan berdoa semoga hasilnya juga lebih baik. Iya. Oke. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton nih, sharing yuk, doktrin apa sih yang selama ini pernah ditanam di dalam kehidupan kamu? Doktrinnya bisa banyak, teman-teman, silakan ketik aja. Nanti kita bahas yuk satu-satu, efek sampingnya apa, efek bagusnya apa, dan apa sih yang akan terjadi kalau teman-teman mempertahankan doktrin itu seumur hidupmu. Oke, bahaya banget ya. Bahaya banget. Dan itu bakal mempengaruhi keseluruhan hidup kita. Iya, betul. Oke, kita bicara mengenai doktrin, menarik banget. Ternyata banyak yang tanpa disadari bahwa kita ini adalah hasil dari doktrin di masa lalu. Betul. Ya kan? Dan tanpa disadari ke bawah sampai cari pasangan. Iya dong. Ke bawah sampai mendidik anak. Betul. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita ngomong soal parents, berarti kita ngomong soal anak. Iya. Apalagi nih Coach, yang menurut Coach Andrew kebanyakan bahwa kayaknya nih kata-kata yang diucapkan atau tanpa sengaja diucapkan, tidak sengaja diucapkan, itu menjadi sebuah doktrin yang sebenarnya nggak baik. Contohnya ya, saya kasih formatnya aja ya supaya teman-teman nanti yang nonton bisa lengkapi formatnya. Oke. Jadi format dari doktrin itu adalah titik-titik itu harus titik-titik-titik. Oke. Titik-titik itu harus titik-titik-titik. Iya. Oke. Contoh, hidup itu harus, mungkin banyak yang bilang hidup itu harus jujur, betul ya, gitu. Benar gak itu bakalan membawa kita dalam kehidupan yang benar? Betul dong, itu efek sampingnya bagus. Yang satu itu teman-teman nggak usah nulis gitu. Tapi banyak banget orang yang berbicara hidup itu harus apa? Ayo. Baik. Hidup itu harus baik, dan baik itu jadi relatif.
Karena baik itu tergantung dari subjektivitas. Oke, berarti butuh yang spesifik. Iya. Oh, berarti banyak orang tua mengatakan segala sesuatu terhadap anaknya itu nggak spesifik. Iya, contoh yang paling sering muncul adalah, nah, hidup itu harus bermanfaat ya. Bermanfaat dari kecil, bahkan kita didoktrin bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Cila. Gimana caranya? Gimana caranya memang bisa banyak gitu ya. Cuman yang jadi masalah adalah bermanfaatnya itu. Kenapa? Kalau si anak nggak merasa bermanfaat, dia jadi rendah diri. Oke. Dan yang kedua, yang paling sering muncul adalah ketika doktrin itu muncul ya, bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kenapa? Karena kalau misalkan saya didoktrin, saya harus bermanfaat ya, tanpa sadar kalau saya mengerjakan sesuatu, saya tidak pamrih. Oke. Sampai situnya mungkin bagus. Tapi definisi tidak pamrih bisa jadi saya kerjanya jadi sosial, tidak dibayar secara profesional. Makanya banyak banget anak-anak muda yang memang akhirnya mereka masuk ke dalam dunia kerja. Yang kalau mereka terkena hal seperti itu, kebanyakan mereka tuh kalau ditanya gitu ya, kamu mau gaji berapa? Terserah. Terserah Bapak. Terserah gitu ya. Karena nggak pernah didoktrin dengan target yang besar dan spesifik. Betul. Oke. Sebenarnya pada saat mereka ingin berguna, it's very good pada tahap tertentu. Tapi kalau mereka membawa itu sampai dunia kerja, mereka membawa itu sampai mana-mana, dan akhirnya menyebabkan mereka menjadi orang yang melakukan kegiatan sosial terus, akhirnya kehidupannya jadi nggak bisa maju. Benar. Saya ingat seorang anak, gitu ya, seorang anak, dan anak itu seperti sahabat saya. Saya selalu nanya sama dia, kamu punya mimpi apa? Dan dia selalu bilang, aku pengen hidup sederhana. Oke. Ini yang menurutku sebenarnya aku agak kurang setuju sih. Setuju, saya juga setuju dengan itu. Ibaratnya dia bilang, aku pengen hidup sederhana, yang penting makan cukup, ya kan, punya rumah sederhana, nggak usah gede-gede, punya mobil, ya yang penting bisa jalan, ya kan. Coach Edo pernah ketemu orang kayak begitu? Sering banget. Saya nggak menyalahkan orang pengen hidup sederhana. Iya. Saya nggak menyalahkan, tapi kenapa terlalu punya standar serendah itu ya? Maksudnya Tuhan tuh baik banget sama kita. Semua apa yang kita butuhkan dikasih. Dan kita lebih sempurna dari orang yang mohon maaf mengalami disabilitas. Betul. Tapi kenapa kita punya impian tidak lebih besar daripada orang yang mengalami hal tersebut? Betul. Bukan artinya yang disabilitas nggak mampu. Saya bilang bahkan kayak Nick Vujicic aja, dia mampu menjadi orang sukses. Betul. Tapi kenapa kita yang sempurna memiliki sederhana secara, kalau banyak uang hidupnya sederhana bagus. Tapi kalau sederhana karena nggak pengen punya banyak uang, dalam arti nggak pengen punya banyak uang itu karena pengennya cuma sederhana, itu ya menurut saya doktrin yang enggak seharusnya diberikan. Betul. Tapi sadar nggak sadar itu sudah jadi doktrin negara. Oh. Taunya dari mana? Ayo, saya kasih tahu ya beberapa hal ya. Di semua pelajaran saya waktu SD, juga Mr. Michael, juga kamu para pemirsa pasti pernah dengar berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bener nggak akhirnya kita dari sakit jadi senang dulu? Ayo, jawab. Cenderung enggak. Bersakit-sakit dahulu, sakit terus kemudian gitu ya. Itu yang paling sering muncul. Tanpa sadar itu jadi doktrin negara loh. Beneran, satu itu ya. Yang kedua, doktrin negara apa lagi yang tentang hubungannya dengan hidup sederhana? Hemat pangkal kaya. Betul? Sudah hemat berkali-kali, gak kaya. Oke, itu doktrin kedua ya. Doktrin ketiga ada di Pancasila, sila kelima, butir kedua. Ayo apa? Pasti nggak pada hafal. Saya paling hafal. Kenapa? Karena saya sebel banget dengan doktrin itu. Dan doktrin itu di Pancasila sila kelima butir kedua bunyinya adalah hiduplah sederhana. Hiduplah sederhana. Iya, serius. Ini silakan dicek ya, Pancasila sila kelima butir kedua. Kalau nggak salah butir kedua. Tapi yang saya paling ingat adalah hiduplah sederhana. Jadi itu adalah salah satu doktrin negara. Jadi negara bahkan mendoktrin para kita sebagai penerus bangsa, hiduplah sederhana. Dia tidak memikirkan bahwa hidup itu harus punya keberlimpahan, gaya hidupnya sederhana berbeda. Tapi keberlimpahannya itu loh. Makanya salah satunya Indonesia yang kaya banget, masyarakatnya berpikir sederhana. Aduh, sayang banget itu. Sebenarnya sederhana bagus. Asal sudah
memiliki keberhasilannya. Iya, itu baru bukan benar. Dipaksakan sederhana. Betul, itu baru benar. Iya, karena kalau orang cuman mau sederhana, maka dia nggak bakal berjuang luar biasa. Betul. Dia hanya akan berjuang sesederhana mungkin. Iya. Perjuangannya sederhana, hidupnya sederhana. Tindakannya sederhana. Yes, tindakannya sederhana dan semuanya sederhana. Iya. Dan ini adalah sesuatu yang bahaya. Kita hari ini udah bongkar cukup banyak dan menarik banget karena di yang sederhana ini mengakibatkan banyak orang Indonesia jadi kurang kuat secara adversity. Yes, benar. Daya juangnya tuh yang penting ya udahlah. Apalagi kita pernah ngobrol ya. Makan nggak makan ngumpul. Makan nggak makan ngumpul doang. Tapi nggak ada sesuatu yang diusahakan dari perkumpulan itu gitu ya. Benar. Itu juga banyak. Itu salah satu turunan dari hidup sederhana. Benar. Terus lagu masa lalu saya ingat banget Apa waktu itu yang lagunya itu ada liriknya kalau nggak salah nggak ada uang nggak apa. Oh, hati senang walaupun Iya. tak punya uang. Iya. Iya, setuju. Itu juga doktrin tanpa Iya. sadar. Dan ada juga balonku ya. Padahal balonnya nggak meletus tinggal. Balonku ada 5 rupa-rupa warna Iya. hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon, Pak. Meletus balon hijau, dar. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Lalu? Iya, padahal kan banyak banget balonnya. Oh iya benar. Kenapa bisa tinggal 4 gitu kan? Iya benar. Oke, nah sekarang itu sedikit jokes, tapi yang menarik adalah terutama di generasi sekarang yang teknologi, yang informasi. Iya. Hati-hati di dalam menerima apapun ke otak kita. Iya. Saring dulu. Dengerin dulu. Pikirin dulu. Betul. Ya, kalau masuk akal, berguna, ya sudah, berarti boleh diambil sebagian. Dan tidak ada efek samping negatif di doktrin itu. Dan boleh dites. Iya, tapi kalau misalnya udah nggak berguna, merusak otak, dan membahayakan masa depan, betul. Lebih baik jangan sedikit pun dimasukkan. Benar. Hati-hati, ya. So, kita berharap semoga para parents yang hari ini mendengarkan, yang kita bongkar aibnya, bisa semakin menjadi orang tua yang aib, ya, ayah ibu yang bijaksana, ya. Ayah ibu yang bijaksana adalah proses pembelajaran, karena tidak ada orang yang bijaksana luar biasa sebelum dia menerapkan ilmu orang tua yang luar biasa. Iya. Karena semakin dia menjadi orang tua yang bijaksana, hidupnya akan semakin bijaksana. Betul. Oke, kalau begitu, thank you so much yang sudah menonton hari ini di segmen Bongkar Aib. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Saya Coach Michael Leo pamit. Dan saya Coach Andrew Peterson pamit. Jangan lupa untuk subscribe. Dan pastinya kalau ada apapun silakan komen di bawah. Dan kita akan menjawab apapun pertanyaan yang akan ditanyakan yang kita rasa ini bisa berguna dan bermanfaat buat orang tua yang lain. Yes. Oke, sampai ketemu lagi. See you next time. Bye. Bye. Thank you buat para parents yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan untuk para parents yang pastinya ingin mendapatkan tips-tips parenting lainnya, jangan lupa follow Instagram kami di @idealparents. Dan untuk para parents yang ingin mendapatkan informasi acara selanjutnya, silakan boleh klik www.remajasukses.com. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Ideal Parents.